Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu liman arafan naru wa huwa yudhnibu wa ajibtu anna arafal jannata wa huwa yastarihum bidunya wa ajibtu liman arafa syaitona aduwa fa'ata'ahu. Al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadaratul afadil, para alim, para cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat, baik yang ada di studio maupun yang lagi beraktivitas dimanapun berada. Insya Allah semua yang hadir, Pak Haji Misto, Pak Saifuddin, Pak Haji Miarso, Abah Haji Saman, Pak Haji Mansur, Abah, ya mesti lali aku, Pak Harjo, mesti eling Pak Bahri ya. Mas Bayu, Pak Haji Suparto, dan ibu-ibu, ada Bu Nini, ada Bu Endah, ada Bu Eni, ada Bu Harjo, Bu Zulis, dan kawan-kawan dari Ar-Raudhah Qasidah. Luar biasa, tepuk tangan buat Ar-Raudhah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini semuanya dimuliakan oleh Allah dunya akhirat. Napa malih sesudah bersyukur mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dilanjutkan ungkapan syukur itu dengan mengambil air wudhu, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Luar biasa, orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah dipastikan sholatnya diterima oleh Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Sholatul jamaati afdalun minas sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat jamaah itu Allah memberikan reward 27 kali lebih baik ketimbang orang-orang yang sholat sendirian. Meskipun ketika melaksanakan sholat sendirian, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu luar biasa. Satu surat Al-Baqarah misalnya dalam 2 rakaat selesai, atau bahkan mungkin khatam Al-Quran, dibandingkan dengan sholat berjamaah meskipun yang dibaca hanya Qul huwallahu ahad dan wal asri innal insana. Jadi ayat yang paling pendek
masih jauh lebih tinggi nilainya sholat berjamaah. Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio Suara Giri FM, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah, rahmat anugerah Allah itu menyertai orang-orang yang berjamaah, orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang bersatu. Ketika dalam sholat berjamaah itu imamnya bagus, makmumnya jelek, maka diterima karena barokai imame bacaane api. Atau sebaliknya, lundilala imame kapate api wacanane, makhroje, tajwide mungkin kurang khusyuk, tapi makmume ono sing api, maka sholatnya diterima. Kebetulan dua-duanya jelek, imamnya jelek, bacaannya juga ndak bagus, kurang khusyuk, makmume yo podo wae, maka tetap diterima. Kenapa? Karena nilai berjamaah. Bapak Ibu pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar itu pernah cerita, Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu saat bekerja di kebun. Tahu-tahu sampai pulang sesudah asar, mendadak di tengah jalan itu ketemu dengan orang-orang yang barusan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Saking menyesalnya Sayyidina Umar, maka orang-orang yang dijumpai itu disuruh menjadi saksi bahwa kebun-kebun yang membuat aku terhalang melaksanakan sholat berjamaah tadi, semuanya aku berikan, aku sodakokan kepada orang-orang miskin yang lebih membutuhkan. Subhanallah, luar biasa tingginya nilai sholat berjamaah. Ada seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Samah. Ketika sholat isya, dia tertinggal, tidak mengikuti jamaah di masjid. Kemudian dia sebagai kompensasi dari penyesalannya, dia melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali. Saking capeknya mimpi. Nah, dalam mimpinya itu ia merasa ikut lomba balap kuda. Ternyata meskipun digas sak kenceng-kencenge umpama mobil ya, masih tidak bisa mendahului orang yang ada di depannya. Sampai capek. Kemudian ia diberitahu, kamu tidak akan bisa mengejar mereka karena mereka itu orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat fardu, sholat maktubah secara berjamaah. Meskipun sampean sholat sebanyak 27 kali, tapi sampean tidak mendapatkan aminnya para malaikat yang biasa diucapkan ketika mengikuti sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, di usia yang sudah semakin senja ini, meskipun di rumah bersama keluarga, jangan sampai tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Ada seorang yang bernama Hatim Al-Asam. Beliau menyampaikan, andai kata aku dikasih anak oleh Allah, katakanlah sebanyak 10 gitu ya, kemudian 10 anak ini semuanya mati, aku anggap lebih ringan ketimbang aku ketinggalan melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kita itu nasihati kita, sopo sing sregep sholat jamaah gelem ngelakoni kanthi istiqomah, mongko uripe
insya Allah barokah, rizkine melimpah ruah, sok nang akhirate di swarga no Allah Ta'ala. Amin ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a syafi wa daraji, adfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karhami, ya uhailal judi wal karhami. Sholat jamaah gede fadilahe, sing ngelakoni mulya uripe, oh apik banget tumrap kesehatane, insya Allah lancar anggone mergawe, sok nang akhirate swarga panggonane. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syafi wa daraji, adfataya jiratal alami, ya uhailal judi wa karhami, ya uhailal judi wal karhami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau, alhamdulillah. Nah, opo maneh jamaah sholat subuh, subhanallah, malaikat sing tugas awan itu sudah siap melaksanakan tugasnya. Malaikat sing tugasnya bengi masih belum naik laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kumpul dua sip malaikat, yang tugasnya malam dan yang tugasnya siang. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan raqatal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Salat sunat qobliyahnya saja nilainya jauh lebih baik ketimbang dunia seisinya. Ditambah doa Rasulullah, Allahumma ya Allah ya Rabb barik li ummati fi bukuriha, berilah keberkahan kepada umatku di pagi-pagi harinya. Saking sayangnya Allah kepada kita sekalian, maka orang-orang yang baik seperti panjenengan ini dibangunkan oleh Allah. Mulai di sepertiga yang terakhir, ya kisaran jam 2:30 itu sudah dibangunkan supaya mau tahajud, supaya mau sholat hajat, supaya mau sholat tasbih dan lain sebagainya. Masya Allah, andai kata tidak sempat melakukan itu, jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaahnya. Apalagi dilanjutkan dengan zikir kayak gini, mengikuti majelis taklim, sholawatan bersama ar-raudhah, kita berzikir bersama-sama subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah menjadi insan-insan yang diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Panjenengan semua ini tidak termasuk orang-orang yang membuat Rasulullah heran, tidak termasuk orang-orang yang diherankan oleh Rasulullah. Pada Jumat yang lalu saya ngajak Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan keheranan Rasulullah. Yang pertama, ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhaku. Orang yang tahu bahwa
Kematian itu pasti akan tiba, tapi ia cekikikan kesana kemari. Wajib tu liman arafat dunia qoniyatan wa huwa yarghabu fiha. Dan Rasulullah heran orang-orang yang sudah tahu bahwa dunia itu akan binasa, akan meninggalkannya, tapi dia gerengseng menjadikan dunia sebagai tujuannya. Wajib tu liman arafa annal umura bi iqdarin wa huwa yaktamu lil fawat. Dan Rasulullah heran melihat orang-orang bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Mereka tahu semuanya berjalan di atas takdir Allah, tapi hatinya masih gelisah. Yang keempat, wajib tu liman arafal hisab wa huwa yajma'u malan. Rasulullah heran orang-orang yang sadar bahwa nanti akan ada hari perhitungan, tapi dia rajin mengumpulkan harta benda. Nah, saat ini Bapak Ibu pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, keheranan Rasulullah yang keempat, wajib tu liman yang kelima, wajib tu liman arafan naro wa huwa yudnibu. Aku heran melihat orang-orang itu loh yang tahu bahwa ada neraka yang ganasnya luar biasa, tapi ia masih biasa mengumpulkan dosa. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, dosa itu akan membuat hati kita gelap. Ketika seorang mumin idza adnaba dzamban kanat nuqtatun fi sauda. Orang mukmin, innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Maka di dalam hatinya itu ada titik hitam. Semakin sering melakukan dosa, maka hatinya akan semakin gelap. Ketika hatinya semakin gelap, maka tidak bisa lagi digunakan untuk bercermin, tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Dan perbuatan-perbuatan dosa itu nanti yang akan menghadirkan musibah, malapetaka, bala, bencana, ya Bapak Ibu sekalian. Manuzila balain illa bidzunub. Allah tidak akan menurunkan musibah, malapetaka, bala, bencana kecuali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, harusnya orang-orang itu ketika melihat, ketika tahu bahwa nanti ada neraka, maka hari-harinya dia akan sibuk beribadah, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya supaya dijauhkan oleh Allah dari ganasnya api neraka. Malaikat Jibril itu pernah matur kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah memanaskan api neraka selama kurang lebih 3 juta tahun. 1 tahun ukuran akhirat itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Dipanaskan selama 1000 tahun ukuran akhirat, maka api neraka itu menjadi merah padam, menyala luar biasa menakutkan. Kemudian dipanaskan lagi selama 1 juta tahun ukuran dunia, yang asalnya merah menyala itu menjadi putih, lebih putih ketimbang salju. Dipanaskan lagi oleh Allah selama 1 juta tahun ukuran dunia, yang asalnya putih bersih menjadi hitam kelam. Panjenengan bisa membayangkan kira-kira berapa triliun derajat panasnya api neraka kayak gitu. Maka ketika malaikat Jibril cerita bahwa api neraka dipanaskan oleh Allah selama itu, kemudian malaikat Jibril cerita siapa yang nanti akan dimasukkan ke sana. Wahai Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril,
Yang paling dahsyat itu untuk munafik. Kemudian di tingkat berikutnya ada orang-orang yang menyembah berhala, ada orang-orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, ada orang yang menyembah api, ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada orang-orang yang suka memakan riba dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad 3 hari 3 malam menangis karena membayangkan dahsyatnya api neraka. Bukan memikirkan beliau dan keluarganya, tapi yang dipikirkan adalah ummati, umatnya. Betapa wong neraka itu dalamnya. Andai kata kok dilemparkan sekarang, nyampe dasarnya itu nunggu 70 tahun. Saking dalamnya. Lah kita di dunia ini kadang-kadang melihat sumur yang dalamnya 25 meter aja sudah awang-awangan. Apalagi kalau lebih dari itu. Lah ini 70 tahun dilemparkan oleh malaikat, nyampeknya ke dasar itu nunggu 70 tahun. Wallahu alam, kalau 70 tahun ukuran akhirat, maka 70 juta tahun baru nyampe ke dasarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli ummati ya Rabb, Allahumma gfirli ummati. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tadi disampaikan, aku heran liman arafan nar, terhadap orang-orang yang tahu bahwa nanti kan ada neraka yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang melakukan dosa. Lah kok orang-orang itu enak-enakan berpesta pora dengan dosa. Apalagi Bapak Ibu sekalian, itu dilakukan berulang. Masya Allah, na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Harusnya yang kita lakukan hari-harinya adalah Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah, amalan maqbula. Ar-Raudhah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Allah kula nyuwun pangapura dateng sekabehe dosa kawula. Rabbi dosanipun tiyang sepuh kula, dosanipun kanca-kanca sedaya, supados gesang wonten donya mulya teng akhirat dados ahli swarga. Astaghfirullah
Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihah, amalan maqbulan. Rabbi, kami tak pantas di surga, namun kami tak sanggup di neraka. Allah, ampunilah segala dosa. Hanya Engkau Tuhan yang Maha Pemurah. Husnul khotimah mengakhiri hidup hamba, bahagia kelak berada di surga. Astagfirullah. Rabbi, menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu. Rabbi, ampuni dosa hambamu yang selalu melanggar laranganmu. Jangan kau cabut nyawa dalam jasad sebelum kami kembali bertaubat. Astagfirullah baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihah, amalan maqbulah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Seperti doa yang selalu kita baca diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan menjelang berbuka puasa. Biasanya kan astagfirullah, asyhadu alla ilaha illallah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa? Karena api neraka itu kayak gitu dahsyatnya, Masya Allah. Lah ini ada orang yang sadar bahwa orang-orang yang berbuat dosa, bahwa orang-orang yang banyak melakukan kekhilafan itu nanti akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Tapi kalau setiap hari kok ternyata justru bikin dosa, justru menabung banyak perbuatan yang melanggar larangan Allah. Ada yang kadang-kadang dalam bentuk mencuri, ada yang minum minuman keras, ada yang menggunjing, ada yang berbohong, dan ada yang tidak meninggalkan kewajiban. Semuanya itu adalah dosa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pagi yang sejuk, di udara yang segar ini, di waktu subuh yang terpilih, kita sekalian
bermunajat kepada Allah, banyak beristighfar. Wabil asharihum wahum yastaghfirun. Di waktu sahur ini kita banyak menangis kepada Allah dengan memohon ampunannya, supaya kita sekalian dijauhkan oleh Allah dari dahsyatnya api neraka. Mudah-mudahan demikian, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah heran, wa ajibtu liman arafal jannata yakinan wa huwa yastarikum bidunya. Aku heran orang-orang yang mengetahui bahwa surga Allah itu luar biasa, tapi orang-orang ternyata ingin memperoleh kegembiraan, kesenangan dengan dunia, sampai melupakan surga yang dijanjikan oleh Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jannati mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbim bashar. Surgaku itu, kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, mala ainun ra'at, belum pernah manusia melihatnya kenikmatan seindah itu, belum pernah manusia mendengarnya, dan terbayangkan oleh otak manusia saja belum pernah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya karena Allah menciptakan 100 rahmat. Yang satu rahmat itu dibagikan di dunia, ada kepada manusia, ada kepada binatang, ada kepada tetumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain. Sementara yang 99 itu akan diberikan oleh Allah kelak di akhirat. Di mana? Di surganya yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Ya, jadi keindahannya, pelayanannya belum pernah terbayangkan oleh otak manusia di muka bumi. Di dalam surat Az-Zukhruf itu Allah menyampaikan, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa aqwabin wa fiha ma tastahihil anfusu wa taladul a'yunu wa antum fiha khalidun. Kepada para penghuni surga, kepada mereka yang dihadiahi oleh Allah menjadi penghuni surga, diedarkan piring-piring, gelas-gelas dan berbagai macam perabotan yang terbuat dari emas. Di dalam surga itu terdapat semua yang diingini oleh hati manusia penghuninya, dan segala yang sedap dipandang mata. Orang-orang itu akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahasa yang sederhana, surga itu ibarat kebun dengan kemewahan yang tidak terhingga, dinaungi oleh pepohonan yang sangat rindang, taman-taman yang luar biasa indah, mata air yang sangat segar dan tidak ada prahara. Keindahan di dunia, kadang-kadang objek wisata kena tanah longsor, amblas. Tempatnya amblas, sak wong-wonge sing berkunjung amblas ya. Kadang-kadang datang ke tempat hiburan, tiba-tiba terjadi gempa, hancur fasilitasnya, dan orang-orang yang ada di sana juga amblas, ndak karu-karuan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, soal makanan kayak gitu gambarannya. Peralatan yang digunakan untuk menghidangkan itu semuanya terdiri dari emas, dari permata yang luar biasa bagus. Soal pakaian, perhiasannya intan permata yang sangat indah. Soal pasangan hidup, soal pemandangan dan lain sebagainya, Allah menyampaikan dalam surat Al-Waqi'ah itu, inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaro uruban atroba. Allah memberikan kepada kita sekalian bidadari yang cantiknya nggak bisa kita bayangkan. Umumnya ludah itu kan baunya agak nggak enak ya, tapi kalau ludahnya bidadari
ke samudra yang jumlah airnya nggak bisa kita hitung. Samudra yang asalnya asin itu menjadi tawar hanya sekali. Kalau diludahi yang kedua kali, yang asalnya tawar itu menjadi harum sepanjang masa. Iku ludai. Lah kira-kira lek sampean idoni ngono tambah ndak karu-karuan ya. Jadi kita bisa membayangkan wong ludahnya aja seperti itu. Jare Pak Arjo ndane oleh dikelamuti lambene mencret. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bidadari yang disiapkan oleh Allah itu keadaannya faja'alnahunna abkaro, perawan-perawan. Jadi seperti wanita-wanita yang usianya sweet 17 ya, 17 tahun. Orang itu kalau melihat kayak Mbak Indah dulu itu pada waktu masih muda, Pak. Ngentek-ngenteki. Barang saiki ya apa? Lah ya kayak bongkokan apa iki ya. Bu Nini biyen ya cantik banget Bu Nini itu ya. Sekarang tetap cantik ya. Alhamdulillah. Amin. Timbangannya aku dipendeli ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi gambarannya kayak gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, keperawanan itu akan tetap terjaga. Baik cewek maupun cowoknya itu dalam keadaan saling mencintai karena sebaya. Loh, kayak gitu yang diberikan oleh Gusti Allah. Lah kok kita yastarihun bidunya, kita mengambil kebahagiaan apa-apa yang ada di dunia. Katakanlah ya, ketika masih muda, cantik, mulai wis tua ya kendo kabeh Pak Udin. Ya toh? Ya kadang-kadang biyen saya ono bangkeane. Wis umur 50 ngono ya wis tambah ogak menjeru, menjobo ya. Jadi malam melentu gitu ya. Ya. Jadi ketika kita berbicara soal pasangan hidup ya, yang pertama, andai kata saat ini cantik, sebentar lagi itu juga akan berkurang karena tua. Apalagi kalau misalnya diuji oleh Allah sakit, maka ndak bisa bertahan itu. Makan misalnya, kita makan sate enak, sebentar lagi kemlekaran, keluarkan. Kalau kita makan terus akan sangat berbeda. Pendamping yang ada di surga itu oleh Allah cantiknya luar biasa, dalam keadaan perawan dan sebaya. Artinya gak ana wong tuwek-tuwek kayak no studio ini di sana nggak ada. Jadi yang ada itu perawan-perawan, pokoknya ting lah ya. Ketika kita misalnya tahta, harta, wanita, tahta ya, kita duduk di sebuah jabatan misalnya, bangga. Berapa lama? Ya mungkin sebentar lagi akan habis masa jabatannya. Atau naudzubillahi min dzalik, belum sampai habis, tahu-tahu ada persoalan berhubungan dengan hukum. Atau kalau tidak berhubungan dengan hukum, betapa banyak orang-orang yang masa jabatannya baru 2 bulan ternyata sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Ya kayak kemarin sahabat kita kepala desa di Manyar itu ya, Bunda Yahaya, baru perjuangannya luar biasa, belum sampai setahun tahu-tahu sudah meninggalkan dunia. Seperti itu ya. Kul mata udunya qalil. Berbagai macam kesenangan yang ada di dunia itu kecil banget. Wong gambarannya Rasulullah, tamsil kehidupan dunia itu sama dengan air yang nempel di telunjuk jari kita ketika kita celupkan di samudera. Sementara air yang tinggal di samudera itulah tamsil kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairun, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Kul mata udunya qalil wal akhiratu khairun limanittaqa wala tudlamuna fatila. Jadi di akhirat, di surga itu abadi. Ya, cantik yo, terus cantik, gak ono keripute. Langsing yo tetap langsing, gak ono gembure gitu ya. Jadi semua yang diberikan oleh Allah
di sana itu langgeng. Kesenangan di dunia ini kan semakin hari kita rasakan semakin berkurang. Ini loh bapak-bapak yang usianya seusia saya ya, sudah betul-betul merasakan dulu ketika bangun tidur enak gitu ya, mau bangun salto atau mau bangun langsung melompat enak dulu itu ya. Tapi sekarang kalau bangun tidur waduh. Iya, ini sampean mengatakan pengalaman. Iya, pengalaman. Karena saya sudah usia 65 tahun. Seperti itu. Jadi kenikmatan di dunia itu semakin hari semakin dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena pada akhirnya pasti akan kita tinggalkan. Nah, sementara di akhirat, Bapak Ibu sekalian yang baik-baik, insya Allah kulluhum ahlul jannah. Innalladzina amanu wa amilus solihati innalan nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatun tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa yalbasuna thiyaban khundran min sundusin wa istabrokin muttaqiina fiha alal araik. Gambarannya Allah itu kayak gitu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah seperti saudara-saudara pendengar radio Suara Giri FM ini ya, pendengarnya ya termasuk para operator itu ya, para operatornya masuk di dalamnya. Ketika menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, maka Allah itu malu kalau tidak membalasnya. In aksantum li anfusikum, perbuatan baikmu mutlak pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ya, orang lain tahu apa enggak ketika sampean berbuat baik, ndak usah arep-arep dilem Pak Mesto, angel. Gak usah arep-arep dikei penghargaan karo Pak Abbas Saman, enggak usah. Tapi berharaplah kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, sepanjang itu baik, mutlak pasti akan dibalas oleh Allah. Dan innalan nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah itu malu kalau tidak membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan termasuk Bapak Ibu sekalian seluruhnya. Apa balasannya? Dikasih oleh Allah surga yang fasilitasnya kayak tadi digambarkan, ibarat kebun yang sejuk ya, pepohonan yang rindang, tamannya yang luar biasa indah, kemudian ada air mengalir. Selama ini panjenengan kalau mencari objek-objek wisata itu kan pasti ya biasanya identik dengan pegunungan, karena di pegunungan itu ada tanaman-tanaman yang teduh ya, taman-taman yang indah, biasanya ke pantai, ke sungai ya. Tetapi yang disiapkan oleh Allah nanti di akhirat itu nggak bisa kita bayangkan, saking luar biasanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi basar. Jadi akal kita saja itu tidak bisa membayangkan betapa penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga. Makanya lucu itu loh kata Rasulullah. Lo aneh orang ini. Ajib itu liman arafal jannata, orang-orang yang tahu bahwa surga nanti yang diberikan oleh Allah itu luar biasa. Lah kok mereka mencari kesenangan dengan kesenangan duniawi, padahal wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Berbagai macam kesenangan di dunia ini kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, katakanlah orang senang minum-minuman, lu senang kan? Senang. Tapi pada akhirnya mabuk, teler, ya. Katakanlah orang misalnya senang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syara. Pada akhirnya dia pasti di dunia saja sudah berjumpa dengan hal-hal yang negatif. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat nggak ada orang BAB, nggak ada orang pipis ya, keringat-keringat kayak panjenengan yang baunya rodok apek. Kalaupun berkeringat di sana itu harum banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang panjenengan
rasakan berada di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan berbagai macam kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah di surganya. Makanya panjenengan diajari supaya senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Si Udin datang kepadaku saat itu malam pukul 7. Dia bertanya doa bahagia. Baiklah, inilah doanya. Robbana benar. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk surga? Dan ku jawab, Udin banyak tanya. Baiklah, ini pun doanya. Robbana adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Sering-sering nangis kepada Allah dan jangan lupa itu doa kebaikan dunia dan akhirat ya. Paling tidak yang sangat bagus itu Astaghfirullah, asyhadu alla ilaha illallah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan kita diridhoi oleh Allah, hati kita akan teduh, kita melaksanakan semuanya itu lillahi ta'ala. Bukan karena orang, bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi semuanya kita lakukan lillahi ta'ala. Insya Allah orang-orang yang seperti itu akan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Jangan lupa bahwa ada makhluk lain yang sangat tidak suka ketika kita bahagia. Kullu dzun nikmatin mahsudun. Ketika kita ini sukses, maka ada pihak-pihak lain yang tidak suka. Minal jinnati wan nas. Baik sesama teman, lebih-lebih dengan golongannya iblis. Maka kanjeng Nabi itu heran, wajib betul liman arafa syaitona aduwa fa'ata'ahu. Aku heran ya, ajib bagi aku melihat orang-orang itu lo ngerti kalau setan itu musuh mereka.
kalau setan itu akan mencelakakan mereka. Tapi kenapa banyak orang yang mengikutinya? Padahal jelas disampaikan oleh Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u khisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena setan itu merasa ketika ditanya oleh Allah, wahai setan, qala ma mana'aka alla tasjudu id amartuka, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan setan itu diperintah oleh Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, malaikat-malaikat diperintah bersujud kepada Adam, sujud. Malaikat-malaikat diperintah menghormati putra-putri Adam, manusia seperti Bapak Ibu sekalian, malaikat sujud. Tapi iblis enggak. Qala a'asjudu liman khalaqtatina. Qala araitaka hadzal ladzi karamta alayya lain akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Itu janjinya. Lo ngapain aku? Engkau suruh sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, padahal aku ini engkau ciptakan dari api. Api itu lebih mulia ketimbang tanah. Loh, kok aku disuruh sujud? Maka aku minta kepadamu ya Rob, lain akhartani ila yaumil qiyamah, beri aku kesempatan sampai nanti hari kiamat. Maka iblis itu tidak akan mati sampai hari kiamat nanti ya. Kenapa? Karena permintaannya seperti itu untuk mencelakakan kita. La ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan celakakan putra-putri Adam kecuali yang sedikit. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para pendengar acara Mutiara Fajar dan sahabat-sahabat saya yang ada di studio ini termasuk yang sedikit yang lepas dari tipu daya syaitonir rajim. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setan itu bisa melihat kita, tapi panjenengan tidak bisa melihat mereka. Ya. Nah, setan itu tidak akan pernah puas sebelum dapat membawa kita sekalian sama seperti mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mau bersedekah, asyaiton yaidukumul faqra, maka setan jangan, nanti kamu melarat, nanti kamu miskin, nggak usah bersedekah. Nah, setan itu menggoda kita bukan hanya min aimanihim wa an samailihim, ya, wa min baini aidihim wa min khalfihim, tapi setan itu masuk ke dalam tubuh kita. Inna syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Makanya halus banget. Nah, setannya lebih pintar ketimbang panjenengan. Kalau kita sekalian sarjana, maka yang menggoda kita itu S2. Kalau kita S2, yang menggoda kita S3. Kalau kita S3, maka yang menggoda kita itu S7. Guru besar ya. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ini adik-adik ini hafal ya, yang lagunya Pak Kaji Romai Rama itu. Bila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Waspada, waspada, itu perangkap setan belaka. Agar kau masuk ke dalam lembah yang hina. Semuanya. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin mabuk-mabukan, itu nyanyian setan. Ar-Raudhah, shallu ala Nabi Muhammad. Ayo.
Bila tersirat di hatimu ingin itu nyanyian, bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu mabuk-mabukan, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian setan. Lupakah kau hai bangsa manusia, kerjanya setan di dalam dunia, dia akan menyeretmu ke neraka dengan segala daya upayanya. Setan merayu dengan kesenangan, contohnya minuman dan perempuan. Namun di balik semua kesenangan pasti datang kepadamu kehancuran. Shallu ala Nabi Muhammad. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian. Bila tersirat di hatimu tidak kerasan ngaji, itu nyanyian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apalagi di era teknologi informasi komunikasi kayak gini, ya, jalan yang ditempuh oleh setan, cara yang dilakukan oleh setan itu luar biasa halus, nggak terasa. Ini ada beberapa grup WhatsApp, ya, beberapa grup WhatsApp. Sampai deloi antara grup satu dengan grup yang lain, itu kan kadang-kadang terjadi saingan yang tidak sehat. Padahal semuanya pengen baik gitu loh ya. Nah kenapa? Karena setan itu senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, balikin, setan ono gitu ya. Pokoknya sing arahnya itu membenturkan antara satu dengan yang lain, berarti di sana setan lagi berkiprah. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun kekurangan yang Bapak Ibu sekalian jumpai, itu berarti Allah pengen menunjukkan bahwa kita sekalian ini akan sempurna dengan berjamaah. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan antara satu dengan yang lain itu merupakan kasih sayang Allah. Itu merupakan bentuk keindahan yang diberikan kepada kita. Misalnya nanti ya, sebentar lagi Ramadan ya, kelompok tertentu kan pingin gawe acara buka bersama gitu ya. Terus kelompok yang lain juga pingin buka acara buka bersama. Lo iki lo yo, kok ngekei iki sakmene, nggonku gak disenggol belas, ngono mangkel gitu ya. Padahal semuanya kan pengen melakukan kebaikan. Maka jangan lupa fastabikul khairat ya, berlomba dalam kebaikan. Nah, agar setan itu tidak berani mendekati kita, maka sering-sering dalam kondisi berwudu ya, sering-sering didawamkan wudunya. Itu banyak sekali manfaatnya. Di samping sehat, terhindar dari stroke, juga insya Allah dijauhkan oleh Allah dari godaan setan. Minimal panjenengan membaca a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wong ketika membaca Quran aja loh, kita disuruh berlindung kepada Allah. Ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Jadi tetap minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, ayat kursi, terutama pada saat mau tidur. Tidur itu kan paling apes loh. Ketika sampean tidur, umpama sing mipisi ya karo ya. Ketika sampean tidur, kadang-kadang arek-arek itu kan ndablek ya, digenjong. Turunin nek musala, terus digenjong nek jedeke jeding. Lah turu kan gak ro ya. Andai kata ada orang mau membunuh sampean juga tidak tahu ya. Nah, maka sampean dianjurkan membaca ayat kursi, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Yang ketiga, membaca surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang hasud,
orang-orang yang pengen mencelakakan panjenengan dengan cara zahir maupun batin itu akan disingkirkan oleh Allah. Kemudian Anas, ya, Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus yang sering dianjurkan ketika panjenengan mau sholat, ya, supaya bisa khusyuk, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, Engkau lindungi aku, lindungilah aku dari bisikan-bisikan dan godaan setan, dan lindungilah aku dari kedatangan setan. Jadi supaya setan itu nggak datang mengunjungi sampean. Maka insya Allah ketika di dada kita itu ada iman kepada Allah, syukur-syukur kalau misalnya sambil laya-laya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Mudah-mudahan kita sekalian dijauhkan oleh Allah dari tipu daya setan. Dan jangan lupa, ya, jangan membuat Rasulullah heran. Wong wis ero setan iku musuhe kok diikuti. Wong wis ero swarga iku tanpa ada bandingannya kok lebih suka berbagai macam gemerlapnya dunia. Wis ero neraka iku ganase gak karu-karuan. Bendino ngerasani koncone. Naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal walau min halil nar. Rabbana Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah qabul, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.